Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Jumpa lagi kita dengan pelajaran matematika. Dan kali ini merupakan ringkasan tentang kekongruenan bangun datar yang terdapat pada buku paket halaman 202 sampai dengan 215 kelas 9. Jadi secara sederhana, dua buah bangun dikatakan kongruen, yaitu jika bentuk dan ukurannya sama. Dengan kata lain, dia harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, untuk memahami bagaimana yang dimaksud dengan sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian, baiklah kita perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan pada gambar tersebut, yaitu dua buah trapesium, yakni trapesium ABCD dan trapesium JKLM. Jadi berdasarkan gambar tersebut, maka sudut-sudut yang bersesuaian adalah sudut A dengan sudut J, sudut B dengan sudut K, sudut C dengan sudut L, dan sudut D dengan sudut M. Sedangkan sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah AB dengan JK, BC dengan KL, CD dengan LM, dan DA dengan MJ. Nah, artinya jika kedua bangun tersebut memenuhi syarat kekongruenan tadi, maka trapesium ABCD dan JKLM disebut kongruen dan dilambangkan dengan ABCD, kemudian diberi tanda seperti huruf S terbalik dan dilihat dari samping, kemudian ditambah dengan tanda sama dengan di bawahnya. Jadi ABCD kongruen dengan JKLM. Sekali lagi, jika memenuhi kedua syarat yang disebutkan tadi. Baik, agar semakin paham, perhatikan pula gambar berikutnya ini. Jadi pada kedua gambar yang kongruen ini, maka sudut-sudut bersesuaiannya adalah sudut A dengan sudut P, sudut B dengan sudut Q, sudut C dengan sudut R, dan sudut D dengan sudut S. Dan dengan demikian, maka sisi-sisi bersesuaiannya adalah AB dengan PQ, BC dengan QR, CD dengan RS, dan DA dengan SP. Nah, untuk gambar ini sekaligus berfungsi sebagai contoh soal, di mana soalnya adalah jika panjang sisi AB 40 cm, BC 20 cm, RS 16 cm, dan PS 15 cm, maka tentukanlah panjang sisi AD, BC, PQ, dan QR. Kemudian, jika besar sudut A 60 derajat dan sudut B 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Nah, jadi singkatnya seperti disebutkan di atas bahwa sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama panjang. Maka setelah kita ketahui manakah sisi-sisi yang saling bersesuaian, maka panjangnya adalah sama. Berarti AD dengan PS bersesuaian, maka panjangnya sama-sama 15 cm. DC sama dengan SR sama dengan 16 cm. QR sama dengan BC sama dengan 21 cm. Dan PQ sama dengan AB sama dengan 40 cm. Nah, di kelas 7 sudah kamu pelajari bahwa antara sudut A dengan sudut D itu disebut dengan sudut dalam sepihak dan besarnya berjumlah 180 derajat. Jadi dalam hal ini karena sudut A adalah 60 derajat, maka sudut D adalah 120 derajat. Demikian juga karena sudut B adalah 40 derajat,
maka sudut C adalah 140 derajat. Jadi A ditambah D harus 180 derajat, dan B ditambah C juga harus sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, berdasarkan sudut-sudut yang bersesuaian, maka besar sudut R adalah sama dengan besar sudut C, dan besar sudut S adalah sama dengan besar sudut D. Kemudian sebagai tambahan, dalam hal tertentu kalian juga harus menggunakan rumus Pythagoras untuk menentukan panjang salah satu sisinya. Kemudian kalian juga harus sudah menguasai tentang jumlah besar sudut dalam sebuah bangun datar, yaitu pada suatu segitiga jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Pada suatu segi empat jumlah besar sudutnya adalah 360 derajat. Pada suatu segi lima jumlah besar sudutnya adalah 540 derajat. Pada suatu segi enam jumlah besar sudutnya adalah 720 derajat, dan seterusnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.